Yo, men, balik lagi bareng gua di Selangkir K95. Men, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat, rutinnya lancar, dan apa yang kalian cita-citakan segera tercapai. Men, kali ini gua sedang berada di pantai Pangandaran, men. Dan gua akan ajak kalian semua untuk naik perahu untuk melihat sebuah kapal yang ditenggelamkan oleh Bu Susi pada waktu itu, men. Ya, berita yang gua dapat itu adalah kapal yang melanggar atau memasuki daerah teritori Indonesia. Makanya pada waktu itu oleh Bu Susi langsung ditenggelamkan di depan sana, men, bangkai kapalnya, men. Lokasinya tepat di pantai Pasir Putih ini, men. Jadi kali ini gue sedang nunggu perahunya, men, untuk membawa kita ke Pasir Putih sana untuk melihat kapal yang ditenggelamkan. Terus kita bisa ke cagar alam, ada satwa-satwa seperti itu, men, dan ada gua juga di sana, men. Pokoknya jangan kemana-mana, ikuti terus channel GRK95. Ini lagi nunggu perahunya nih, lama pisan anjir. Jadi di sini tuh kalian bisa sewa ATP, quad bike, ada sepeda juga, terus bisa seru-seruan di pantainya ini, men. Seriusan ini ombaknya keren banget, tapi nggak terlalu besar. Jadi ini sangat-sangat aman untuk main-main bareng keluarga, anak-anak kecil pun aman di sini, men. Cuman sayangnya untuk hari ini kebetulan cuacanya agak mendung, men, tapi mudah-mudahan nggak hujan lah. Kalau misalkan kemarin pas pertama kita datang ke sini, ini cuacanya bagus, men. Cerah. Ini nih ombaknya agak gede nih. Tuh. Nah, jadi ini perahu yang akan membawa kita ke Pasir Putih sana, men. Dorong dulu ya. Oke. Ya. Ntar pakai pelampung ya? Ada lengkap, harus pakai. Pakai aja dulu. Pakai dulu ya. Pakai dulu aja. Ya. Ayo kau. Apa? Safety first, man. Pakai pelampung dulu nih. Bisi gitu kan, bisi ayah ombak. Jadi kalau misalkan dikecemplung teh, iya, amit-amit tuh. Tapi kekecilan, gedein tanahnya. Stop. Lambungnya udah terpasang. Jadi kalau mau berenang di pantai itu harus pakai pelampung. Ini perahunya mau didorong dulu nih sampai ke pantainya itu. Si akangnya ugat-ugat, uyek-uyekan mendorong perahunya, men. Nah, ini dia perahu kita nih. Ombaknya. Ini kalau gua bisa surfing seru di sini nih. Tapi tetap, men, kalau misalkan kalian bawa anak kecil harus tetap diawasi oleh orang tua, dalam pengawasan orang tua, men. Ombaknya rada gede nih, men. Oh, dua. Tuh, lihat, men. Ombaknya itu bisa sampai setinggi 1 meter, 2 meteran, men. Itu tuh dalam kondisi normal ya, men, ya. Kalau misalkan dalam kondisi yang, nah, itu lebih gede lagi, men. Sampai 4-5 meter, anjir. Ngeri. Anjir, sampai kedorong, men. Udahlah, ngeri tuh. Lihat, Masya Allah. Itu sampai 4-3 meteran kayaknya tuh. Tinggi banget ombaknya, men. Ini perahu kita nih. Udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, men. Kita sekarang semakin mendekati lokasi si kapal terbengkalainya itu, men. Tuh, di sebelah sana. Dan gue ini duduk di ujung perahunya. Lumayan deg-deg juga, anjir. Angkleng-angklengan di atas laut Pangandaran. Oke, men. Kita semakin mendekati nih. Udah kelihatan nih dari jauh nih.
si kapalnya itu lumayan gede. Kayaknya ini kapal muatan, men. Kelihatan dari bentuk si kapalnya itu dan udah mulai karatan tuh. Nah, oke, men. Kita sudah semakin mendekati kapal terbengkalainya ini, men. Mudah-mudahan airnya nggak terlalu gede, biar gua bisa melihat lebih jelas lagi si kapalnya ini. Tuh, alhamdulillah udah sampai nih. Kita udah semakin mendekati si kapalnya ini, men. Wow, dari kejauhan ini nggak terlalu gede, men, kelihatannya. Tapi pas kalian bener-bener dekat nih, men, seriusan ini gede banget, men. Ini tuh ditenggelamkan. Lama-lama merek sendiri update karangnya. Oh, ini tuh tahun berapa, Pak, ditenggelamkannya, Pak? 3 tahun yang lalu. 2020 berarti. Kapal negara mana ini, Pak? Uruguay. Nah, menurut informasi, men, kapal ini kapal milik negara Uruguay yang melanggar ya, Pak, ya? Memasuki buronan Interpol 11 negara, men. Kapal Uruguay ini tuh. Oh, ini nih, men, kapal Uruguay yang ditangkap oleh Kopaska, men. Pasukan kata kita emang ngeri tuh, men. Ini kalau misalkan perahunya agak di pinggir banget aja nih, gue bisa masuk melihat di dalam ruangannya, men. Tapi karena gak tahu memungkinkan enggak ya kalau misalkan kita masuk ke sana nih. Pengen nge-review dulu kapalnya nih, men. Tadi si bapaknya ngajak ke lokasi lain, tapi karena tujuan utama gua bikin video adalah kapal ini demi kalian nih, men. Demi kalian gua melipir di pantai Pasir Putih. Wow, keren banget deh. Tuh. Informasinya kapal ini udah dibolongin sengaja biar tenggelam, tapi malah ke bawah ombak atau sengaja dipinggirin ini tuh ya. Jadi ke pinggir gini nih. Oke, men, jadi kita akan melipir dulu nih. Kita akan ke bibir pantainya dulu sebelum gua ajak kalian menuju ke kapal sana, men. Tuh. Jadi kalau untuk di Pasir Putih ini aman untuk kita berenang, men. Banyak bocil-bocil juga yang renang nih, yang snorkeling. Soalnya kalau di Pasir Putih ini ombaknya nggak terlalu gede, men. Jadi aman untuk kalian main-main air di sini. Oke, men. Gua ke tepian pantai dulu nih. Lanjut nanti ya. Oke, men, jadi sekarang gue udah tepat di depan si kapalnya ini, men. Aduh, ini kalau misalkan cuacanya cerah nih, men, ini terumbu karangnya kelihatan jelas, men. Banyak ikan-ikan tuh, ikan-ikan kecil, ada ikan-ikan gede juga. Terus si kapalnya ini pasti udah kelihatan jelas kalau misalkan cuacanya nggak mendung gini, men. Gue mikir 2 kali ini. Tadinya gue ingin mendekati ke arah sebelah sananya. Gue ingin lebih mendekati lagi, tapi ngelihat ombaknya segede gini, men, gue jadi mikir 2 kali nih untuk mendekati si kapalnya itu. Dan sekarang kebetulan ininya apa sih namanya, cede, men, atau mendung nih. Terus hujan juga, jadi sepertinya gue nggak bisa lama-lama, tapi gue akan lanjut videonya di gua sebelah sana, men. Oke, men, jadi untuk video kapal karamnya ini cukup sekian, men. Gue ajak kalian melihat tadi di perahu, terus sekarang gue mendekati, tapi nggak bisa lebih dekat lagi, men, demi keamanan. Takutnya pas gue mendekati ada ombak yang lebih gede, terus
amit-amit gue ke bawahnya ke sana. Yang pasti seenggaknya kalian udah melihat lebih dekat lagi sih kapal milik Uruguay ini, men. Ini kapal ini menurut informasi kapal yang menjadi buronan 11 negara, buronan Interpol, men, dan ketangkap di wilayah mana tadi tuh gue takut salah nyebutin, men. Pokoknya tertangkap di wilayah perairan Indonesia, ditangkap oleh Kopaska kita, men, pasukan Katak. Oke, men, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Nanti gua lanjut di tempat-tempat lainnya, yang pasti ada beberapa keseruan lainnya, men. Ada guha di sana, ada monyet-monyet juga dan banyak lainnya. Untuk video ini gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and see you next time. Oh, jadi ini goanya goa alam, men. Goa terbentuk karena kondisi alam. Beda dengan goa-goa yang sebelumnya ada di video channel gua. Kalau yang ini goanya goa alam, men. Ini bukan meminta-minta, tapi mendoakan wali-wali Allah yang memang sudah berjasa di dalam Islam. Yang belakang Syekh Muhammad. Nah, jadi beliau-beliau ini dari Mesir yang dulu nggak sengaja berlayar, alhamdulillah berhenti di daerah selatan yaitu Pangandaran. Gitu, karena udah diutus sama ayahandanya Syekh Maja Agung untuk menyebarkan Islam, beliau turun. Memang udah ada. Gitu. Ini udah beranak pinak, mungkin kalau ada semua ada 15 ekor. Cuma tempatnya ini kecil, mungkin sebagiannya pada cari ke gua-gua alam yang lain.